Bukan mustahil, Allah itu maha pemurah. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan yang terbaik nanti. Kalau kita masuk di pintu surga, khusus masalah sholat, derajat paling tingginya. Puasa, derajat paling tingginya. Ya, kemudian sedekah, di derajat paling tingginya. Dan seterusnya. Termasuk jihad. Semoga Allah berikan kita. Selama mumpung kita masih hidup, kita manja, rengek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga alhamdulillah. Dan kita bagaimana seorang sahabat ini, walaupun tidak disebutkan namanya, memuliakan Nabi SAW. Di antara bentuk memuliaannya, dan ini harusnya dilakukan oleh setiap muslim yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, pasti dia memuliakan Allah. Dan memuliakan semua yang berhubungan dengan Allah. Memuliakan Rasulullah SAW dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Memuliakan Allah dan apa yang berhubungan dengan Allah. Misalnya kitab Allah Al-Quran, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang beriman, para utusannya, para nabi dan rasul. Ya, ini semua kita muliakan karena memang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Sama. Ya. Jadi kita memuliakan beliau dan memuliakan apapun yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan, dan siapapun yang beliau cintai, kita cintai, apa yang beliau benci, kita benci, semua ini bagian daripada hal tersebut. Nah, sahabat ini, begitu dia lewat, lagi berperang, sementara mau pulang, ataupun mau pergi ke medan perang, lalu dia melihat ada sumber mata air. Nah, biasanya di masa dulu, sumber mata air ini bernilai sekali. Sampai sekarang pun tentunya ya. Tapi mungkin sekarang, karena sudah ada teknologi canggih, walaupun sumber mata air itu jauh misalnya, sudah banyak perusahaan yang mendatangkan kepada kita air-air kemasan. Lebih mudah gitu ya. Sudah disterilkan, sudah dikemas, dan segala macam. Di zaman dulu tidak ada masalah itu. Jadi kalau ada orang mendapatkan sumber mata air, itu seperti mendapatkan satu emas yang sangat, atau harta yang sangat mahal. Kadang-kadang ada individu, keluarga, ada suku yang pindah karena adanya sumber mata air. Anda tidak asing kisah pada saat Hajar dan Ismail alaihissalam dikaruniai oleh Allah SWT air Zamzam, suku Jurhum yang pindah dari Yaman, tadinya rencananya mau ke negeri Syam, dari selatan Jazirah Arab pindah ke utara Jazirah Arab, lalu tujuannya mereka mencari sumber mata air. Begitu mereka menemukan ternyata di lembah Mekah ada sumber mata air, maka beliau langsung tinggal di situ. Atau mereka tinggal di situ. Suku Jurhum akhirnya menjadi komunitas masyarakat Mekah bersama dengan Hajar dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Jadi memang pendidikan sumber mata air ini luar biasa ya. Makanya laki-laki ini, sahabat ini, walaupun tidak disebutkan namanya radhiyallahu anhu, beliau tertarik sekali dan berarti ini sumber mata air luar biasa. Saya mau tinggal di sini aja deh, menjauhi masyarakat, ya tidak usah beraktivitas yang lainnya, udah sholat aja di sini ya, buat rumah dan seterusnya gitu sampai wafat. Namun karena dia menghormati Nabi SAW, dia mengatakan apa? Saya tidak akan lakukan sampai saya izin dulu dari Nabi SAW. Maka dia pun akhirnya izin kepada Nabi SAW. Ini berarti bentuk pemuliaannya kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana seorang pemimpin, orang yang dituakan, orang yang faham, ya, itu pada saat diminta nasihat dan saran, dia memberikan nasihat dan saran yang baik. Tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW di sini memberikan saran, jangan gitu. Walaupun sebenarnya tinggal di tempat itu boleh-boleh saja. Tapi Nabi SAW menyebutkan banyaknya keutamaan-keutamaan yang luput dari kamu nanti. Kalau kamu tinggal sendirian di sumber mata air ini. Seakan Nabi mengatakan, kau akan luput untuk sholat berjamaah di masjid. Kau akan luput untuk mengikuti majelis-majelis ilmu. Kau akan luput untuk ikut berperang di jalan Allah SWT. Tapi karena waktu itu lagi dalam prosesi perjalanan jihad, maka Nabi titik beratkan tentang jihad itu sendiri. Ya. Makanya Nabi SAW melarangnya dan menganjurkan agar dia melanjutkan estafet peperangannya atau jihadnya. Karena itu keutamanya sangat besar. Nah, ini pentingnya seseorang memberikan saran kepada saudaranya muslim, kepada bawahannya, kepada anaknya, ponakannya, dan seterusnya. Demi untuk maslahat, ya, kebaikan buat orang tersebut. Pelajaran keempat yang bisa diambil, keutamaan jihad itu sendiri. Ini menjadi saksi bahasan di bab kita tentang keutamaan jihad tentunya. Karena Nabi SAW mengatakan, ketahuilah seseorang di antara kalian, ya, seseorang di antara kalian tinggal, ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama daripada sholat dalam rumahnya selama 70 tahun. Jadi kalau dia ikut berperang sekali perjalanan atau beberapa saat saja dalam medan perang, sudah cukup mengalahkan keutamaan sholat kalau orang sholat di rumahnya itu 70 tahun. Ini gak main-main itu ya. Ini luar biasa gitu. Jadi keutamaan sangat besar. Semoga Allah karuniakan kita juga ya. Karena ada saudara-saudara kita yang sudah merasakan dan mendapatkan keutamaan ini. Namun mungkin
kita bisa dengan niat kita untuk meminta agar Allah pun memberikan pahala walaupun kita tidak sempat melakukannya ya. Karena kita bisa niat kebaikan karena memang belum terbuka buat kita pintu berperang tersebut. Kemudian masih merupakan keutamaan daripada jihad dan masih di faedah yang baru saya kita sebutkan. Di sini dirincikan oleh Nabi SAW, keutamaan jihad yang pertama disebutkan adalah sesaat atau satu kali perjalanan jihad itu lebih baik daripada 70 tahun sholat di rumah. Kemudian juga menjadi penyebab diampuni dosa-dosa. Ini keutamaan yang kedua disebutkan. Karena kata Nabi SAW, apakah kalian tidak senang dengan jihad kalau Allah ampuni dosa kalian? Yang ketiga, masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya seseorang yang berperang di jalan Allah, walaupun sesaat, ya, hanya hitungan 2 perahan susu. Ini pernah kita jelaskan di beberapa hadis sebelumnya ya. Kayak contoh misalnya, kita lagi memerah susu unta, susu kambing, susu sapi. Perahan itu, pada saat kita perah yang pertama ke perah yang kedua, itu waktunya hanya hitungan detik. Karena cepat sekali orang biasa memerah susu itu ya. Nah, hanya hitungan perahan satu ke perahan yang kedua sudah cukup ya, mewajibkan atau kita mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Ini berarti menandakan luar biasa dari keutamaan jihad itu. Dan ini menjadi inti saksi bahasan kita. Baik, kita masuk hadis ke-8 di bab yang sama teman-teman sekalian dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 1302 dari awal kita belajar. Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Abu Umamah yang lebih panjang lagi radhiyallahu anhu dari lafaz di atas. Hanya saja di sini disebutkan ya ada lafaznya. Ya, Nabi SAW bersabda, wala muqamu ahadikum fis saf khairu min salati 60 sana. Dan sungguh, posisi salah seorang di antara kalian dalam baris perang lebih baik daripada solat selama 60 tahun. 60 tahun. Jadi ini luar biasa ini ya. Hadis ini, teman-teman sekalian, mirip dengan hadis sebelumnya, cuman perbedaan lafadznya. Makanya Al-Mundhir rahimahullah mengatakan sebenarnya hadis yang nomor 8 lebih panjang. Tapi beliau ingin mendatangkan lafaz yang berbeda dengan riwayat yang nomor 7 tadi. Yaitu potongan hadis ini. Kalau seseorang, kata Nabi SAW, berada di dalam saf, ini salah satu keutamaan jihad, sesaat saja, maka itu lebih baik daripada sholat 60 tahun. Ini belum berperang ini. Ya, berdiri aja di saf, siap untuk berperang, maka itu sudah dihitung lebih baik daripada 60 tahun sholat. Anda bisa bayangkan 60 tahun. Tidak semua orang memiliki umur 60 tahun. Walaupun 60 tahun belum tentu dia bisa sholat selama 60 tahun. Karena kalau dihitung sholat 60 tahun setelah dia balik, misalnya dia balik di umur 15 tahun, berarti dia harus berumur 75 tahun. 60 tahun pun tidak pernah bolong sholatnya. Itu luar biasa. Cuma berdiri sesaat di medan perang. Oleh itu teman-teman sekalian, harusnya seorang muslim itu merindukan ibadah ini. Merindukan jihad. Bukan untuk membunuh musuh. Tapi bagaimana dia mendapatkan keutamaannya. Karena keluar saja melangkah-langkahnya sudah dicatat pahala, harta yang dikeluarkan dicatat pahala, dan semuanya sampai dia pulang lagi. Ya, semuanya itu adalah pahala, termasuk kalau dia terbunuh juga mati syahid. Hadis nomor 9, teman-teman sekalian, dan ini mirip dengan hadis nomor 8 lafadznya, tambahan penjelasan tentang keutamaan jihad tadi ya, yaitu berdiri sesaat di saf pasukan jihad itu sudah cukup dianggap lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Hadis nomor 9 ini mirip-mirip itu lafadznya dengan hadis nomor 8. Sanadnya sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 1303 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, muqamur rajuli fi saffi fi sabilillah afdalu inda Allah min ibadati rajuli 60 sana. Posisi seseorang di dalam barisan perang di jalan Allah itu lebih utama di sisi Allah daripada ibadahnya seseorang selama 60 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Jadi kita tidak tambahkan syarah lagi penjelasan tetapi mirip dengan hadis nomor 8 tadi dan hadis nomor 7 ya. Tapi lebih tepatnya semakna dengan hadis nomor 8 yaitu seseorang berdiri di saf pasukan perang walaupun belum berperang, itu saya sudah dihitung lebih baik daripada 60 tahun ibadah.
Hadis nomor 10 di bab yang sama dengan sanad sahih. Ini urutan 1304 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Qila ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillah?" Qala la tastati'una. Qala fa'adu alaihi marrataini aw thalathan. Kullu dhalika yaqulu la tastati'una. ثم قال مثل المجاهد بسبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. Hadis ini mulia sekali, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang sebanding pahalanya dengan jihad di jalan Allah? Maka kata Nabi SAW, kalian tidak akan sanggup mencari atau melakukannya. Ya. Mau cari pahala seperti jihad susah, nggak mungkin. Abu Hurairah lalu melanjutkan radhiyallahu anhu, mereka mengulangi pertanyaan itu kembali 2 atau 3 kali. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab sama, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang selalu puasa dan beribadah malam, beramal dengan ayat-ayat Allah. Orang yang pergi jihad itu pahalanya sama dengan puasa tidak pernah berhenti, ya, sholat malam tidak pernah berhenti, ya, sampai dia pulang dari jihad. Ia tidak pernah jenuh melakukan sholat ataupun puasa hingga orang yang jihad itu yang di jalan Allah kembali. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, lafadznya menurut riwayat Muslim. Dan dalam riwayat milik Bukhari disebutkan, anna rajulan qala ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Qala la ajiduhu. Qala thumma qala hal tastati'u idha kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fataqumu wa la taftur wa tasumu wa la taftir. Faqala wa man yastati'u dhalik? Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa inna faras al-mujahidi la yastanna yamrahu fi tiwalihi fayuktabu lahu hasanat. Bahwasanya ada seseorang bertanya berkata ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang sebanding dengan jihad. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak menemukannya. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu mampu apabila sang mujahid berangkat berperang, lalu kamu mulai masuk, detik sama-sama ya, yang satu berangkat jihad, yang satu masuk masjid. Kamu mau gak masuk masjid tempat sholatmu, lalu kamu melakukan sholat malam dan tidak pernah berhenti, tidak pernah jenuh, dan kamu puasa juga setiap hari tidak pernah berhenti. Maka orang itu mengatakan, siapa yang mampu melakukannya? Abu Hurairah lalu berkata, sesungguhnya kuda seorang mujahid itu ya, meloncat dan berlari-lari pada tali pengikatnya, kemudian dicatat berbagai kebajikan untuknya. Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan lafaz yang mirip seperti ini. Riwayat yang panjang ini teman-teman sekalian, 2 buah riwayat di nomor urut 10 ini memberikan banyak sekali pelajaran buat kita. Yang pertama teman-teman, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kronologis pertanyaan sahabat ini dan juga jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seorang muslim bertanya yang berhubungan dengan hal yang paling baik buat dia. Ya, terutama dalam masalah ibadah dan meraih pahala ya. Bagaimana dia menanyakan seperti sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ada enggak pahala ibadah yang bisa menyamai jihad? Pertanyaan ini penting sebenarnya ya, disampaikan oleh sahabat ini karena dia ingin kalau tidak ada jihad, saya bisa kerjakan itu. Atau kalau masih ada opsi, misal antara jihad dengan ibadah tersebut toh berimbang pahalanya, maka saya kerjakan saja ibadah itu kalau saya tidak sempat atau tidak mampu berjihad. Maka pertanyaan ini teman-teman sekalian, karena sahabat ini ingin mengejar keutamaan, bukan mau meninggalkan jihad ya, tapi dia ingin tahu kira-kira ada nggak yang menyamai jihad, karena jihad ini sudah ditahu pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, ya, luka-lukanya nanti akan dinilai pahala dan akan dibangkitkan dalam kondisi lukanya sama, keluar darah dan lebih wangi dari kasturi. Dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya kalau dia mati syahid, masuk surga tanpa hisab, tidak ada pertanyaan malaikat lagi di kuburan, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa gitu. Baik teman-teman sekalian, jadi ini penting sekali seseorang bertanya hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dia supaya dia bisa mengejar yang terbaik. Kemudian pelajaran yang ketiga, kedudukan jihad itu sendiri. Bahkan Nabi SAW menjawab 3 kali orang yang bertanya ini, tidak ada yang menyamai jihad. Ya, tidak ada yang menyamai jihad. Ini saksi bahasan kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, karena perumpamaan orang yang berjihad itu
Seperti orang, kalau dipertemukan antara dua riwayat di nomor 10 ini, kalau orang begitu pergi jihad dengan kudanya, dengan transportasi, mungkin kalaupun di masa kita sekarang pesawat tempur, tank, dan segala macam gitu ya, perumpamaan itu dia pergi, misalnya dia pergi jihad itu 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan misalnya. Maka orang yang tidak berjihad ini, kalau dia masuk, mulai pada saat orang itu pergi, dia sholat non-stop, salam, sholat, terus begitu, 24 jam non-stop. Dia juga puasa terus di siang hari, gitu kan. Dia sholat malam non-stop, bukan sholat 24 jam. Sholat malam non-stop, salam, sholat lagi, salam, tidak berhenti semalam suntuk. Siang harinya puasa, tidak pernah berhenti. Misalnya sebulan penuh non-stop. Apakah itu bisa dikerjakan? Makanya sahabat mengatakan, tidak ada yang mampu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan itu, oleh sebab itulah susah sekali menemukan ibadah yang mengimbangi jihad. Nah, seperti itu ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah tambahan statement perkataan Abu Hurairah di sini. Abu Hurairah mengatakan, bahkan kuda mujahid pun loncat ke sana sini, bergerak kanan kiri, tali kekangan sedang dipegang, itu semuanya akan dicatatkan pahala untuk mujahid tersebut. Jadi gerak-gerik dia, gerak-gerik kudanya, semuanya, pengorbanan apapun akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk hadis ke-11 di bab yang sama. Dan tentu di bab ini cukup banyak urutan hadis ya. Ini sampai puluhan hadis. Jadi karena ini menyebutkan tentang keutamaan jihad. Di sini sampai urutan 33 ya hadisnya. Kita sekarang masih berada di hadis nomor 10. Baik, kita akan coba menyelesaikan beberapa hadis yang Allah mudahkan buat kita ya. Hadis nomor 11 dengan sanad sahih. Ini urutan 1305 dari awal kita belajar. Hadis ini bermula dan masih darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah, a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah, ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Hadis riwayat Bukhari. Terjemahannya, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah persiapkan untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ini luar biasa nih ya. Saya ulangi lagi kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah persiapkan untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan sebagai balasan dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang patuh. Dan tentu saja semua jenis ibadah akan dinilai oleh Allah SWT dengan cara yang mulia dari sisinya. Allah akan berikan balasan yang sudah sulit sekali untuk bisa dibayangkan oleh akal fikiran manusia. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah berikan rezeki tanpa ada lagi batasannya, tidak bisa lagi dihitung, susah ditangkap oleh akal manusia. Nanti kita kalau masuk surga teman-teman sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama pada saat membahas riwayat-riwayat atau hadis-hadis tentang surga, kita nanti ya teman-teman sekalian pada saat masuk surga itu betul-betul merasa apa sih yang saya kerjakan gitu sampai saya harus dibalas dengan ini. Karena betul-betul luar biasa gitu, susah. Hanya dengan patuh saja, sholat ya, pada waktunya, puasa pada waktunya, zikir pada waktunya, dan seterusnya ibadah-ibadah yang sudah kita tahu dalam keseharian. Dan kita juga enjoy menikmati itu. Toh juga akan dibalas dengan surga, dengan kepemilikan abadi. Ini gak main-main teman-teman sekalian. Makanya kata Nabi SAW, ala sil'at, dalam sebuah hadis yang lain, ala sil'atullahi ghal. Ketahuilah, balasannya Allah. Barang dagangan Allah, kalau kalian taat itu, mahal. Ala sil'atullahi jannah. Ketahuilah, balasan Allah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Itu gak main-main. Sesuatu yang besar teman-teman sekalian. Ya. Nah ini poin penting yang perlu kita garis bawahi. Allah ciptakan surga, dan surga itu kenikmatan abadi yang luar biasa, dan harusnya setiap orang antara kita menjadikannya sebagai target utama kita. Bagaimana kita bisa masuk dalam surga, sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia ini, targetnya untuk mendapatkan yang terbaik di surga sana. Pelajaran yang kedua, di surga itu ada tingkatan-tingkatan, tergantung daripada kadar level, kadar perbuatan atau amal seseorang. Ya. Misal seseorang itu beramal, misal dia sholat malam dari mulai balik sampai dia meninggal dunia. Contoh umurnya 70 tahun. Si A umurnya 70 tahun, misalnya, atau 75 tahun, 15 tahun sebelum balik,
60 tahun dia sholat malam. Maka orang seperti ini teman-teman sekalian, si A misalnya, tidak pernah berhenti sholat malam. Beda dengan derajatnya di surga, dengan orang yang si B misalnya, sholat malam baru 10 tahun. Ya, baru 10 tahun dia sholat malam. Belum sama dengan si A. Maka tentu beda derajatnya di surga. Beda derajatnya di surga. Nah seperti itulah. Tergantung kualitas dan kuantitas ibadah yang dikerjakan. Namun kita jangan putus asa. Tetap kita berusaha dengan doa-doa kita masih bisa meraih derajat orang-orang yang belum bisa kita raih dengan amal kita. Dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khusus masalah jihad, Allah siapkan 100 level. Dan level ini tergantung daripada kadar pengorbanannya, lamanya berjihad, perjuangannya, dan segala macam hal. Nah di sini kata Nabi SAW, dan ini faedah yang selanjutnya ya, bahwasanya kita melihat keutamaan jihad, dan orang yang jihad itu, teman-teman sekalian, akan mendapatkan derajat di surga. Dan antara derajat-derajat ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai 90 ke 91 sampai ke 99 ke 100 itu jaraknya antara langit dan bumi. Ya semoga Allah berikan kita dengan doa dan harapan kita, Allah berikan kita level 100-nya dari setiap amal ibadah. Allahumma amin. Bukan mustahil, Allah itu maha pemurah. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan yang terbaik nanti kalau kita masuk di pintu surga, khusus masalah sholat, derajat paling tingginya, puasa, derajat paling tingginya, ya, kemudian sedekah di derajat paling tingginya, dan seterusnya, termasuk jihad. Semoga Allah berikan kita. Selama mumpung kita masih hidup, kita manja, rengek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan. Dan kita berdoa sekarang, Allahumma amin, semoga kita diberikan teman-teman sekalian. Baik, hadits nomor 12 di bab yang sama dengan sanad sahih, urutan 1306 dari awal kita belajar. Hadits ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala, "A'idha alayya ya Rasulullah." Fa'adaha alayhi thumma qala, "Wa ukhra yarfa'u Allahu biha lil 'abdi 100 darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Qala, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang rela Allah sebagai Rabbnya, dia imani, dia yakin Allah sebagai Tuhannya, kemudian Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dia rela dan dia terima semua itu, maka surga pasti untuknya, dijamin masuk ke dalam surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, terkagum-kagum dengan ucapan Nabi SAW ini. Seraya beliau ya mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong ulangi, sampaikan lagi nih, ya, ulangi lagi." Maka Nabi SAW mengatakan, ya, atau Nabi ulangi, lalu beliau mengatakan, dan ada lagi tambahan yang lain. Allah meninggikan bagi seorang hamba dengannya, dengan amal, 100 tingkatan di surga. Jarak antara dua tingkatan, satu tingkatan ke tingkatan yang selanjutnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Abu Sa'id lalu terkagum-kagum lagi sambil mengatakan, "Amalan apa itu ya Rasulullah?" Gitu kan? Amalan apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, dan juga An-Nasai. Riwayat ini teman-teman sekalian, langsung kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama adalah pentingnya seseorang mengakui dan mengikrarkan, baik dengan lisan, direnungi dengan fikirannya, dan diyakini dengan hatinya, bahwasanya Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini yang pantas disembah kecuali Allah, gitu ya. Maka betul-betul dia ikrarkan sehingga dia tidak bergantung lagi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan tersendiri, dan ini akan membawa pada ketenangan jiwa, karena kita tidak perlu lagi seperti orang yang bingung, akhirnya menyembah patung, menyembah dewa, menyembah jin, menyembah ini dan itu misalnya ya, pohon yang dikeramatkan, ada yang menyembah hewan, naudzubillah, dan seterusnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Seperti bagaimana bingungnya orang-orang di barat sampai hari ini. Ya, bermula dari keyakinan orang-orang Yunan dulu tentang dewa-dewa mereka. Ada dewa hujan, ada dewa ini, ada dewa itu. Banyak sekali Tuhannya. Kadang-kadang bahkan dalam sejarah mereka, Tuhan-Tuhan itu saling berantem satu sama yang lain. Berebut. Ya.
Subhanallah. Tapi itu kisah fiktif. Nggak ada semuanya itu. Dan kita sebagai orang beriman kepada Allah SWT sudah diberikan gambaran dalam Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah semuanya ini. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala'ala ba'dum ala ba'd. Ya. Dan pasti Tuhan-Tuhan itu akan berantem. Itu yang digambarkan oleh orang-orang Yunan. Makanya Allah mengatakan tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan tidak akan serapi ini, tidak akan setentram ini. Alam semesta dengan sistemnya yang luar biasa ini nggak mungkin bisa bertahan. Ya. Maka ini tauhid, iman kepada Allah SWT, asas kebahagiaan seseorang. Nggak butuh repot-repot cari Tuhan lain. Lalu kalau dia mau ikut panduan, dia mau mengenal Allah, sudah ada kitab yang turun Al-Quran, sudah ada Nabi SAW diutus menyampaikan tentang memperkenalkan siapa Tuhan kita Allah, bagaimana cara beribadah kepadanya, apa yang disukainya, apa yang diperintah dan apa yang dilarang, semua sudah ada. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara ada hal-hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus pada yang haram, seperti orang yang yang syubhat, maka siapa yang terjerumus pada yang syubhat, maka dia terjerumus pada yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa dombanya di tanah yang terlarang. Dia tidak tahu ini boleh atau tidak. Maka bisa saja dia melanggar gitu ya. Dan ketahuilah semua raja itu punya tanah batasan yang tidak boleh atau terlarang. Dan batasan Allah yang terlarang adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Maka beriman kepada Allah adalah kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang juga mengikrarkan Islam sebagai agamanya. Sehingga tidak butuh ragu, tidak butuh panduan yang lain. Udah semua hidupnya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, urusan dunia sampai urusan akhiratnya, semua dia kembalikan kepada Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih, kalian mau cari informasi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya agama Islam, gitu kan? Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya juga mengikrarkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tanpa ragu, ya. Kita meyakini itu dan kita mengikuti ajaran-ajaran beliau SAW serta membela beliau. Maka ini semua bagian daripada susunan yang tentunya ya akan mendapatkan keutamaan yang sudah dijanjikan, yaitu akan masuk ke dalam surga. Baik, pelajaran yang keempat, bolehnya seorang muslim kagum, bahkan ini bagian daripada hal yang sangat positif ya. Kalau kita mendengarkan sebuah ayat dan kita baca terjemahannya misalnya, lalu kita tersentuh tentang surga, sehingga kita merindukannya, tentang neraka, sehingga kita khawatir masuk ke dalamnya, tentang rahmat Allah dan kita tamak ingin mendapatkan rahmat Allah, tentang murkahnya Allah sehingga kita hati-hati, ya, atau bahayanya dosa sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini teman-teman sekalian adalah bagian daripada hal yang dibolehkan. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri sini kagum, beliau kagum banget, ya, dengan hadits ini. Orang mengikrarkan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan juga Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka diwajibkan baginya masuk surga. Ini luar biasa. Artinya tandanya dia menerima, dan mereka tentu menerima sini juga dengan mengaplikasikan ya, dengan mempraktikkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, serta yang dirangkumkan dalam agama Islam. Di sini Abu Sa'id kagum, ya, itu boleh. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, bagaimana seorang pengajar bersabar dan terus memotivasi murid-muridnya agar semangat menerima ajaran tersebut. Pada saat Abu Sa'id kagum dan mengatakan, ulangi untuk saya Rasulullah, Nabi SAW ulangi. Lalu Nabi SAW tambahkan informasi, tidak pelit dengan ilmu. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah. Ya. Ya, ada lagi di surga. Kalau tadi orang menyebutkan, mengikirkan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad SAW utusan Allah, gitu kan. Kemudian dia akan mendapatkan surga. Namun ada lagi kata Nabi SAW, derajat-derajat tinggi di surga, luar biasa gitu ya, 100 derajat, antara satu derajat ke derajat di atasnya, itu 100 tahun jaraknya. Itu ada lagi. Maksudnya seakan-akan Nabi SAW mengatakan, ada lagi kalau kamu lebih indah daripada ini. Dan kejar, buat amal itu. Maka kata Abu Sa'id, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Nah ini luar biasa nih ya, keutamaan jihad yang luar biasa. Sekali lagi semoga Allah SWT memudahkan kita meraih pahala dan derajat ini tentunya. Ingat selalu sabda Nabi SAW, sudah pernah kita jelaskan hadits ini di beberapa waktu yang lalu ya, masih kita waktu bahas kitab jihad. Kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq, siapa yang memohon surga jujur dalam hatinya,
ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan sampaikan dia ke derajat nanti di surga, derajatnya orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hanya memohon, berharap, itu yang kita bisa lakukan sekarang. Ya, kita manja dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu poin yang luar biasa. Baik, kita tutup dengan hadis nomor 13, teman-teman sekalian. Ini hadis terakhir pada kesempatan ini. Setelah ini kita akan baca pertanyaan insyaallah. Hadis nomor 13 di bab ini dengan sanad hasan di ghairihi. Menjadi hasan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1307 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama ana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala imanun billah wa jihadun fi sabili wa hajjul mabrur. فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق فلما ولى قال وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. Terjemahannya yang hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dengan dua sanad yang salah satunya hasan, sedangkan lafaz hadis ini menurut At-Tabarani. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ketika aku sedang berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki seraya berkata, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama, paling besar pahalanya, paling mendatangkan cinta Allah, mengampuni dosa-dosa, gitu ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, ya, beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur, haji yang mengikuti syarat-syarat dan rukunnya. Tak kala orang itu berpaling, Nabi SAW mengatakan, dan yang lebih mudah bagimu lagi daripada hal tersebut adalah memberi makan, bertutur kata lembut, dan berakhlak mulia. Dan tak kala orang itu berpaling, maka beliau mengatakan, dan ada yang lebih mudah lagi bagimu dari hal-hal tersebut adalah kamu tidak menuduh Allah atau berprasangka buruk atas sesuatu yang telah dia tetapkan terhadap dirimu. Riwayat ini banyak sekali ilmunya, banyak sekali mutiara yang bisa kita ambil, subhanallah ya, maksudnya mutiara ilmu ya. Yang pertama, kedudukan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menukil kepada kita tentang kejadian ini. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan banyak jenis-jenis ibadah sebagai opsi buat orang tersebut. Pelajaran kedua, pentingnya seseorang menukil ya, sesuatu yang bermanfaat bagi umat, walaupun hanya menceritakan kejadian orang lain. Ya, di sini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan sebelumnya juga kita tahu ya, sahabat-sahabat yang lain juga seperti Abu Hurairah tadi juga menceritakan tentang kejadian. Ya, itu pentingnya seorang menukil. Kalau itu positif, misalnya dia hadir satu pengajian, ada manfaat yang dia bisa dapatkan, maka itu positif sekali. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya berhubungan dengan masalah hal agama dia, dan yang paling baik seperti ini ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya, atau kita tanya kepada seorang ahli agama, kira-kira amalan apa yang paling mudah buat saya kerjakan yang pahalanya besar? Bisa kita tanyakan seperti itu. Pelajaran keempat, kedudukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mirip dengan hadis sebelumnya, hadis nomor 12, di mana Nabi SAW menyebutkan amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah sehingga tidak butuh mencari Tuhan-Tuhan lain. Pelajaran kelima adalah kedudukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia datang setelah beriman kepada Allah, dan tentu kita sudah bahas belasan hadis berhubungan dengan masalah keutamaan, dan akan terus kita bahas ke depannya insyaallah sampai bab ini selesai. Kemudian pelajaran keenam adalah kedudukan haji yang mabrur ya. Ini haji yang mabrur, haji yang mengikuti syarat-syaratnya, itu datang sesudah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketujuh ya, bahwasanya pentingnya seorang guru ya, kalau dia lihat muridnya itu merasa masih berat, dia mengerjakan satu amal, atau dia melihat orang ini masih semangat mau belajar, minta ditambahkan ilmu, untuk dia berikan kepada dia opsi-opsi dan tambahan-tambahan. Di sini Nabi SAW memberikan, setelah orang ini disampaikan beriman kepada Allah, jihad jalan Allah dan haji, Nabi bilang pada saat orang itu mau pergi, gitu kan, ada yang lebih ringan lagi kalau kau mau. Nah, gitu ya, dia dikasih opsi dan ditambahkan ilmu. Pelajaran yang ketujuh itu. Pelajaran yang kedelapan, ya, sehingga saya tadi yang ketujuh urutannya ya. Kalau saya keliru mungkin yang keenam, berarti sekarang yang ketujuh. Ya, kita anggaplah tadi ini yang ketujuh, maka kita masuk yang kedelapan, yaitu pahala dan keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang lain.
Ini cukup banyak hadis-hadis tentunya menyebutkan masalah ini. Di antaranya kata Nabi SAW, at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam. Maaf saya ulang hadisnya, afsyus salam. Kata Nabi SAW, sebarkanlah salam. Hadis ini pertama sekali Nabi tiba di Madinah menyebutkan, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari pada saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang mulia. Nah, di sini ada saksi bahasan dari 4 amal penyebab masuk surga, di antaranya adalah yang kedua memberikan makan kepada orang-orang. Begitu juga dengan ada seorang sahabat dalam riwayat yang sahih bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Amalan apa dalam Islam yang baik sekali? Ya, maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, memberikan makan pada orang-orang, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan engkau tidak kenal. Kemudian pelajaran yang ke-9 teman-teman sekalian adalah pentingnya seseorang juga melembutkan pembicaraan atau suaranya, intonasi suaranya, baik dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan orang tua. Tentu bedakan kalau orang sedang dalam kondisi marah. Marah itu berbeda ya. Misalnya ada sesuatu pelanggaran mungkin ya, dia sedikit mengubah intonasi suaranya. Tetapi kalau tidak, maka semuanya dengan kelembutan. Karena linul kalam, lembut dalam tutur kata ini adalah bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya. Yang cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya surga itu ada satu istana di surga yang bisa terlihat dari dalam, lihat keluar, luar, lihat ke dalam, kena transparan. Di antaranya adalah Allah siapkan bagi orang yang ya alanal kalam, lembut tutur katanya, gitu ya. Nah, ini termasuk orang yang mulia di sisi Allah SWT, mendapatkan balasan surga dan juga tentunya pahalanya besar, serta membuat manusia di depannya menyukainya. Pelajaran yang ke-10 adalah pentingnya seseorang menjaga akhlak yang mulia, karena ini termasuk salah satu dari amal yang diberikan oleh Nabi SAW, dijadikan sebagai opsi kepada orang tersebut. Nah, akhlak yang mulia, semua perangai-perangai baik, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ya, pemaaf, dan seterusnya, ini bagian daripada akhlak yang mulia. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Nah, ini faedah ke-10. Faedah ke-11 adalah bagaimana Nabi SAW menutup hadisnya sebagai opsi juga bagi orang ini yang lebih ringan lagi, yaitu selalulah bersangka baik kepada Allah dengan takdir yang sedang menimpamu. Jangan selalu sangka buruk, sangka baik. Walaupun mungkin di mata kita itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Begitu lapang dada, kayak kita ditimpa penyakit, kita diganggu orang, bisnis bangkrut, belum bisa bayar utang, ya, dan banyak hal-hal yang lain misalnya. Maka tetap kita sangka baik kalau Allah SWT tahu kejadian tersebut, dan Allah ujikan supaya kita kembali kepadanya, serta kita akan mendapatkan jalan keluar kalau kita mengikuti panduan syariatnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya, Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf mungkin sampai sini dulu bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, dan sampai ketemu lagi insya Allah di waktu yang akan datang untuk melanjutkan tema ini. Dan kami mengajak Anda tentunya untuk mendukung channel dakwah kita ini, ya, kalau di YouTube mungkin dengan subscribe, tidak asing lagi, ya, kemudian Anda insya Allah nanti akan dapat notifikasi kalau ada live kami atau ada acara-acara atau penyampaian yang kami sedang sampaikan. Juga berikan komen-komen positif, ya, sebarluaskan kepada teman-teman agar mereka juga bisa belajar sebagaimana belajar, mungkin bisa menjadi penyebab hidayah mereka. Di Instagram dengan follow misalnya juga sama, memberikan komen-komen positif, bisa di TikTok, di Facebook, dan di mana-mana. Coba sebarluaskan teman-teman sekalian, dan Anda juga belajar, maka itu akan besar sekali manfaatnya, dan Anda bisa partisipasi bersama kami tentunya. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika.